Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sastra Negara dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi akan ditemukan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Sidi Ghazalbah, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan kedua pengetahuan dengan kebenaran antara knowledge dengan truth. Jadi pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, untuk menunjukkan adalah kontradiksi. Yang pertama itu ada jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia itu dapat memiliki berbagai pengetahuan. Lalu ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan kerancuan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun jika kedua kata itu terdiri sendiri-sendiri, akan tampak berbeda antara keduanya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab lim. Selanjutnya, hakikat dan sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Namun pengetahuan itu terbatas untuk kelangsungan hidup. Kemudian ada hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental, atau bisa dibilang mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Persoalannya kemudian adalah apakah gambaran itu sesuai dengan fakta atau tidak. Apakah gambaran itu benar? Apakah gambaran itu dekat pada kebenaran atau jauh dari kebenaran? Di sini ada dua teori yang mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama itu ada realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam.
Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, dari fakta atau hakikat. Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari yang hasil yang ada di luar akal. Hal ini tidak ubahnya seperti gambaran yang terdapat dalam foto. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada idealisme. Ajaran idealisme ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari kenyataan yang membuat gambaran tersebut. Karena itu pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau pengalihan orang dan orang yang mengetahui atau subjek. Kemudian ada sumber pengetahuan. Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalan dari mana pengetahuan ini diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat. Dari situ timbul pernyataan bagaimana caranya kita memperoleh pengetahuan atau dari mana sumber pengetahuan kita. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan. Antara lain itu yang pertama itu ada empirisme. Empirisme ini, kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman menurut aliran ini. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman inderawi. Kemudian yang kedua itu ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Nah, intuisi menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengetahuan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Lalu ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan untuk memperoleh, berusaha payah tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jika mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.